Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulka, NIM 18250501074, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, Universitas Tomohaka Mamuju. Pada video ini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem informasi sebagai tugas pertama dari mata kuliah perancangan sistem informasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. Kemudian yang kedua yaitu pengertian informasi. Informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa mati. Kemudian sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Kemudian ada elemen-elemen sistem. Elemen-elemen sistem ini terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama itu tujuan sistem. Tujuan sistem komputer yang digunakan dalam perusahaan ini adalah membantu tugas yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, batasan sistem. Batasan sistem di sini adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh komputer dalam mengolah data karyawan. Ada kontrol. Bagian kontrol terletak pada prosedur yang digunakan dalam komputer itu. Kemudian input. Input merupakan elemen sistem yang bertugas untuk memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian ada proses. Proses untuk mengolah data yang dimasukkan melalui menjadi suatu informasi. Kemudian ada output. Output merupakan elemen sistem yang bertugas untuk menampilkan hasil keluaran dari data yang telah diolah dalam bagian proses. Kemudian umpan balik. Elemen sistem yang bertugas untuk mengevaluasi dan melihat kembali apakah sistem tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Baik, kapasitas sistem. Kapasitas sistem ini terbagi atas 3. Yang pertama itu sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, sistem abstrak merupakan sistem yang tidak bisa dilihat secara mata. Sistem ini berupa pemikiran atau ide-ide. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang bisa dilihat secara mata biasa dan biasanya sering digunakan oleh manusia. Kedua, ada sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena pengaruh alam.
Sedangkan sistem buatan merupakan sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan bagian luar sistem dan biasanya tidak terpengaruh oleh kondisi di luar sistem. Sedangkan sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan bagian luar sistem. Kemudian ada pengertian analisis sistem. Seorang yang mempunyai kemampuan untuk menganalisa sebuah sistem. Analisa tersebut meliputi mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem. Kemudian pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari konsep dasar sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.